Dan gue Tia Ariantia. Dikatakan putus. Nah hari ini gengs kita mau ketemu sama klien baru kita ya Tia. Iya, yang namanya Shanas. Gue Shanas, gue umur 19 tahun. Gue punya pacar namanya Derry. Derry ini seorang fotografer makanan. Kaulah hidup dan matiku. Nah, jadi dia tuh emang belum secara detail menceritakan sama kita tentang permasalahan dia dengan cowoknya, gengs. Gitu. Iya, jadi mendingan kita langsung tanya-tanya sebenarnya permasalahannya apa sih sampai dia pengen putus. Tadinya kita ngerasa kebingungan, gengs, mencari jalan yang udah ditulis oleh si Shanas ini. Nah, akhirnya kita janjian sama Shanas. Kebetulan dia udah nunggu di situ, dia nunggu di sebuah halte. Oh ini ya? Oh iya, ini haltenya nih. Tuh ada cewek tuh. Lihat. Ada. Ini nih. Ini ya? Mau ngajak masuk mobil. Shanas ya? Halo, Shanas. Hai. Halo, Komo. Kamu Ikut kenapa? kita. Mendingan kita masuk aja Ya, deh, dalam- di sini dalam soalnya aja deh. nggak dapet pacar juga. Yuk. Ya. Dan pas kita datang, udah dalam keadaan lagi nangis, gengs. Dan ternyata waktu si Shanas ini masuk ke dalam mobil. Tunggu. Lu ngapain nangis? Tunggu. Ini tisu. Ya, tunggu dulu. Lu kan emang belum menceritakan nih sama kita tentang permasalahan lu dengan cowok lu gitu. Dan kita juga baru ketemu, kita juga belum tahu secara banyak tentang permasalahan lu. Mendingan sekarang lu coba ceritain dulu deh sama kita permasalahannya apa. Gue tuh curiga dia tuh ada selingkuhan. Tahu dari mana lu? Oh, dia punya selingkuhan. Karena kemarin gue nggak sengaja ngeliat laptopnya dia, itu banyak banget foto-foto cewek. Banyak foto-foto cewek. Maksudnya dia emang profesinya apa sih? Dia itu fotografer makanan kan. Tapi belakangan ini dia itu jadi fotoin cewek-cewek. Gue itu curiga banget kalau dia itu modusin cewek-cewek. Tapi di sini si Shanas ini sangat mencurigai banget kalau si Derry ini. Ya biasanya yang difoto itu makanan, kok sekarang malah yang difoto itu cewek. Sekarang gini nih, ini gue cuma ngasih masukan doang ya. Dia ini kan emang seorang fotografer makanan. Kalau dia emang beralih ke fotografer cewek-cewek atau fotografer fotografer buat profil orang-orang, ya apa salahnya sih gitu? Karena itu emang masih satu profesi juga. Enggak, tapi di laptop dia itu gue lihat banyak banget foto cewek-cewek. Dan kalau emang cuma sekedar klien nggak mungkin sebanyak itu. Dan belakangan ini juga sifat dia tuh udah berubah sama gue. Dia jadi kasar. Terus gue mau telepon dia, mau SMS dia, ajak dia ketemuan, tapi dia nggak pernah mau dan dia udah berubah banget. Jangan-jangan si Derry ini emang ada hubungan khusus sama cewek yang ada di foldernya si Derry. Emang lu nggak pernah nanya sama dia siapa itu cewek yang ada di laptopnya dia? Gue tuh udah pernah nanya, tapi alasan dia itu cuma klien aja. Dia tuh nggak pernah mau ngaku lah, nggak mungkin dia ngaku. Enggak, emang fotonya tuh kayak apa gitu loh sama ceweknya, cewek yang ada di laptop itu, foto yang biasa aja atau foto yang kan kita biasa aja foto sama teman kita sama kita kan biasa aja emang. Di sini gengs gua tidak begitu yakin terhadap tuduhannya si Shanas ini terhadap si Derry, karena yang namanya pekerjaan apalagi seorang fotografer pasti sangat deket banget dengan banyak orang. Tadi pagi tuh dia bilang hari ini dia bakalan pemotretan di toko kue. Jadi dia hari ini tuh ada sebuah pemotretan di sebuah toko kue. Lo tahu nggak alamatnya di mana? Jadi kita coba untuk cari bukti dulu gitu, apakah emang bener cowok lo ini emang ganjen sama orang-orang, emang ganjen sama cewek-cewek, atau emang punya hubungan lain dengan cewek-cewek gitu loh. Ini Alamatnya alamatnya. mana? Nih, Mo. Oh ini tinggal lurus pak. Nah, kita langsung berangkat ke toko kue yang memang nggak terlalu jauh juga dari tempat kita ketemuan. Dan sesampainya di toko kue tersebut, akhirnya gue minta tolong sama Maulana untuk bagaimana caranya biar kita bisa memasukkan kamera ke sana. Yang mana cowok? Oh ini cowok lo? Ini Yang lagi moto-moto. Iya, ini Derry. Ini cowok lo? Iya. Ya emang dia lagi kerja kok kalau yang gue lihat. Nih yang cewek siapa nih yang cewek? Ini cewek yang gue lihat yang fotonya banyak itu di laptop si Derry, Kak. Dan di folderin namanya Riva. Pas kita lihat emang benar ada si Derry cowoknya si Shanas dan ada seorang cewek
ini. Enggak kan, ini kan dia juga lagi moto-moto doang gitu, lagi moto produk, lagi foto-foto kue-kue ini. Enggak mungkin. Mereka tuh nggak mungkin cuma sekedar klien. Ya lu kok bilang nggak mungkin, kan belum ada buktinya. Gimana Maksudnya sih? gini loh, kita juga belum model kemesraan. Iya, orang masih lagi kerja biasa doang, lu nya aja kali ya kejelasan nggak jelas. Tapi setelah makin lama kita mengintai, gengs, Pas kita lihat emang benar. Kan Ngawur banget dari tadi. Ya udah sabar nggak, maksudnya kita lihat dulu, mungkin cuma sebatas hubungan antara klien dan fotografer aja gitu. Kamu jangan terlalu curiga dulu. Untuk apa? Untuk apa cinta tanpa kejujuran? Untuk apa cinta tanpa perbuatan? Tak ada artinya. Nah, kalau menurut gua di sini dua orang ini emang teman atau lebih dari sekedar hubungan pekerjaan. Kita keluarin. Foto-foto dulu ya. Si cowoknya mau ngajakin kemana sih? Kok cowoknya ngajakin keluar? Oh iya. Iya kan? Emang Apa ada emang foto dia produk di deket luar banget. juga Emang kali? dia deket banget nih. Ya pokoknya setahu gue itu cowok gue itu sering banget kesini. Oh, sering banget jalan sama si Alasannya tuh Siva ada ini. pemotretan lah apa. Oke, Tapi yaudah, emang yaudah. benar kan? Hati Maksudnya gua memang mana? mereka ada pemotretan juga gitu. Setelah mereka keluar dari toko kue itu, akhirnya mereka naik sebuah motor. Gue bilang sama si Maulana dan juga tim rider kita untuk mengikuti dia dari belakang. Tim 1, tim 2, tim rider, yuk kita ikuti motornya yuk. Kanan Pak, Kanan Pak, ayo Pak, ngebut Pak. Oh, jadi dia udah berapa hari terakhir sih sering berkomunikasi dengan si cewek ini? Maksudnya udah bekerja sama dengan cewek ini, apa emang udah lama sebelum jadian sama lu atau baru-baru ini aja? Yang gue tahu ya baru-baru ini dia baru berhubungan sama tuh cewek. Oh, tapi jadi setelah dia berhubungan sama nih cewek ini, emang si Derry ini langsung berubah sama lo? Ya pokoknya berubah, semuanya berubah. Terus dia juga makin kasar sama gue. Ini sih kalau gimana mau komunikasi, kalau misalnya dia mungkin jalan-jalan terus sama cewek ini kali mau. Di sini kita ikutin dia terus, kita ikutin. Ternyata mereka berhenti di sebuah taman. Ini kalau tamannya gede banget nih, gue langsung turun aja kali ya. Oke, gua jaga keamanan sini, Mo. Ya udah, lu tetap mantau situasinya ya. Iya. Oke, yuk. Ya udah. Lu pernah kesini nggak sama cowok lu? Enggak, gue gak pernah kesini. Lu nggak pernah kesini sama cowok lu? Terus kalau Jadi ini biasanya bukan kalau lu tempat pacaran sama biasa cowok lo. lu kemana? Ke mall, restoran, kafe atau apa? Ya ke mall atau ke... Setelah gua memperhatikan banget, Ternyata mereka emang foto-foto, gengs. Tapi kok gandengan? Kok gandengan ya? kok peluk-pelukan sih ternyata? Kan aku bilang Ambil juga gambar, ambil gambar. Wah, ini udah pasti nggak benar semua kalau menurut gue sih. aku juga ngomong apa mereka tuh. Enggak, tapi kalau menurut gua gitu loh, seorang fotografer itu juga nggak perlu untuk sambil pelukan juga untuk ngeliatin hasil fotonya dia sama kliennya dia. Gue bukannya memanas-manasi lu, tapi yang kita lihat emang ada ganjil aja sih. Tuh ngapain lihat sih? deh, ini. Mereka foto berdua, mereka pakai kayak tripod gitu, terus mereka foto diri mereka sendiri. Tapi Tuh yang lihat ketiga, mau, lihat ketiga. tuh, tuh. Nah, gini, sekarang coba gue yakinin lagi sama lu. Lu Makanya bener-bener, kayak gitu. lu bener-bener udah yakin atau enggak untuk putus sama dia? Pokoknya aku udah yakin 100% aku mau putus dari dia. Bener, lu udah yakin? Karena nantinya kalau kita udah bikin momen putus, ya lu nggak bakal bisa untuk mencoba untuk balikan lagi sama dia gitu loh. Meskipun kedepannya lu mau pacaran lagi ya terserah lu gitu. Tapi kalau saat momen putus sudah kita bikin, ya lu bakal kehilangan dia. Lu udah Iya. sanggup? Lu udah siap? Gue udah yakin banget gue mau putus dari dia. Sebenarnya kamu sudah tak ada sekuatnya. Aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit sayang. Ini sakit sayang. Kita udah punya bukti yang cukup kuat.
Dan setelah itu karena kita juga sudah memastikan beberapa kali sama si Shahnaz atas keputusannya ini, dan akhirnya gue sama Tia pun siap untuk ngebantuin dia untuk putus hubungan dari si Dery. nah, sampailah kita di momen putus, geng. Karena si Dery ini adalah seorang fotografer, makanya gue mengusulkan untuk bikin momen putus ini di sebuah galeri fotografi. Nah, di galeri fotografi ini semuanya sudah kita persiapkan. Akhirnya kita nyiapin beberapa foto-foto Dery dengan Shahnaz waktu mereka masih hubungannya masih baik. Nah, kita juga di situ nyiapin satu kata yang aku mau putus. Karena semua perlengkapan kita juga udah ready, akhirnya gua sama Tia pun sudah siap di depan monitor di ruangan lain. Semuanya ready ya? Gue cuma takut si Shahnaz belum apa-apa udah nangis-nangis lagi. Dia kan emang kayaknya agak-agak... Enggak, tapi dari kemarin dia kan emang udah lihat kalau cowoknya ini emang punya hubungan atau kedekatan khusus sama si cewek yang kemarin gitu loh ya kan. Meskipun emang ini berat buat dia, tapi emang keputusannya emang harus diambil buat dia gitu loh. Iya, karena udah jelas-jelas juga kita kemarin juga ngeliat kan sama cewek di toko kue itu kan. Ngapain dia mempertahankan hubungan sama laki-laki yang nggak menyayangi dia? Tapi gengs, yang anehnya di situ Gua udah menunggu si Dery ini sudah cukup lumayan lama. Mau monitor roll. Gimana targetnya udah datang belum ya? Belum ada juga datang dulu. Mana nih? Oh ini kita ada trouble juga nih mau. trouble apa? Trouble apa kameranya? Enggak kok. Ya sekarang si target malah nggak bisa dihubungin. Lah, maksudnya gimana? Handphonenya nggak aktif? Iya tadi kan telepon nggak diangkat. Sekarang di telepon tuh malah nggak aktif. Nah, akhirnya di sini gua sama si Tia pun mulai merasa panik. Di situ udah mulai, kok bisa cowoknya si Shahnaz ini nggak dateng sih? Mau monitor roll. Monitor mau. Gimana kata si Shahnaz? Ini gue juga udah nyerah nih mau. Kayaknya sudah dihubungin juga nih targetnya. Makanya karena kita juga sudah cukup lama menunggu di sana dan kita juga tidak tahu si Dery ini posisinya ada di mana, makanya gue bilang sama si Tia untuk langsung menyusuli si Shahnaz yang ada di galeri fotografi tersebut. Cowok lu mana? Kok nggak datang-datang sih? Udah telat lama banget loh nih. Ini kita udah siapin semua udah rapi, tinggal nunggu cowok lu datang doang. Dan ternyata dia nggak datang udah lama. Tapi lu udah konfirmasi kan sama dia mau datang kan? Aku nggak tahu Kak, aku udah telepon dia sama SMS-in dia tapi nggak diangkat-angkat dan nggak dibalas-balas juga. Nggak mungkin. Akhirnya di situ gue mencoba untuk bilang sama si Shahnaz, apakah dia punya nomor telepon temen dekatnya si Dery atau keluarganya si Dery? Nggak diangkat-angkat semua Kak, lihat tuh. Ya Nggak terus kalau kayak nyambung. gini gimana dong gitu loh? Enggak, tapi lu udah konfirmasi ke dia langsung belum kalau dia pasti datang? Udah, gue udah kemarin udah telepon dia kok, suruh dia datang hari ini. Tapi dia mau datang? Iya. Terus kenapa dia nggak datang kalau gini? Tadi sebelum tahu, makanya sebelum gua ini kan lu juga udah ngubungin dia bilang kan udah di jalan. Nah kenapa tiba-tiba sekarang nomornya nggak aktif dan dia nggak ada kabar sama sekali? Nggak tahu, gue juga bingung Kak. Gue udah teleponin dia tapi nggak diangkat-angkat. Nah, lu gimana sih masa ini doang lu nggak bisa mastiin? Kita udah bikinin momennya, kita udah begadang, kita udah nyiapin semuanya dan ternyata Omo sih udah sempat agak marah sih sama dia karena memang ini udah 3/4 jalan, udah bukan setengah jalan lagi. Kalau sampai si Dery ini nggak datang, ya gimana gitu kelanjutannya, kita juga nggak tahu mesti ngapain. Nah sekarang lu coba deh hubungin siapa aja yang kenal sama cowok lu tanyain dia tuh ada di mana sekarang. Iya, masalahnya kalau Siapa misalnya aja? si Dery nggak datang ya kita nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Ya mau gimana lagi, kita nggak ya harus yang kita tunggu tuh cuma dia doang di sini biar momennya juga bisa cepat selesai. Iya emang nggak aktif sih, cuman mau gimana dong? Gue juga nggak tahu temennya atau siapa kek telepon rumahnya. Dan pas kita lagi ngobrol, si Shahnaz juga di situ dia nangis lagi dan tiba-tiba Emang dia tuh emang selalu apa kayak enggak. udah jangan nangis. Kamu kenapa? Oh kenapa? Shahnaz, Mau. Aduh, pingsan. Wait. Duduk. Ini lemes banget nih. Pakai obat apaan? Kamu kenapa sih? Sakit aman. Emang dia tuh emang selalu apa kayak enggak. Udah jangan nangis. Kamu kenapa? Oh kenapa? Shahnaz. Mau. Duduk. Pingsan.
Duduk. Ini lemes banget nih. Pakai obat apaan? Kamu kenapa sih? Sakit apaan? Kamu kenapa sih? Kenapa? Di situ gua sama Koma langsung bingung, kita panik. Gua nggak tahu harus melakukan apa, gengs. Bantuin deh, mau bantuin. Gua, Koma dan seluruh tim Katakan Putus mutusin untuk bawa dia ke rumah sakit terdekat atau ke klinik terdekat. Ini nih ada yang bisa dihubungi nggak? Nggak tuh kasih ini. Nah ini klinik Pak kiri. Ini ada klinik nih. Ya udah langsung aja ya, siap gengs. Langsung kita angkut aja dia nih. Yuk. Dan akhirnya kita sampai ke sebuah klinik. Kita langsung membawa si sana sini untuk masuk ke dalam klinik tersebut. Tolong. Dokter. Untungnya di klinik tersebut seorang dokternya juga udah ada di situ. Dan dokter di situ nyaranin kita untuk nunggu di luar dulu supaya Shanasnya juga bisa lebih tenang. Sebentar tolong Bapak tunggu di luar. Iya. Sama Ibu ya nanti saya tangan. Oke. Tolong ya, Dok ya. Ya, nanti saya tangan. Tunggu sini. Kita di luar ya. Iya, enggak apa-apa ya. Yaudah, lu tenang aja. Yuk. Ini jadinya gimana gitu? Kelanjutan kasus kita hari ini tuh gimana gitu? Akhirnya Gua sama Tia dan juga sama tim Katakan Putus yang lainnya, kita sempat berdiskusi apa yang harus kita lakukan. enggak, tapi kan kita harus nyari si cowoknya itu. Siapa namanya? Kita Iya, memang si nggak punya konteks sama sekali Ya, cowok kita si Derry masih itu. ada dari HP-nya si Tapi nggak bisa ditelepon tadi kan? Lu udah coba hubungin? Lu udah coba hubungin si Derry? Nggak aktif memang. Oh, gini, mau gini aja mau mendingan. Itu siapa toko kue? Rifa. Iya, simbolnya itu mungkin kita bisa cari informasi di situ. Karena kalau kita ke sana ya berarti kita udah langsung kebongkar dong. Ya karena juga kalau misalnya kita ke tempat cowoknya juga pasti akan kebongkar juga. Enggak, kalau maksud gua kalau kita ke toko kue cewek itu pasti nanti si cewek itu pasti ngadu sama si Derry dong gitu, dan nantinya udah momen putusnya udah percuma dong menurut gua. Kalau kayak gini kita nggak bisa ngapain juga, mau kondisi bayar kita udah lagi sakit. Kita mendapatkan keputusan kalau kita akan pergi ke toko kuenya si Rifa. Lu tungguin di sini, lu update sama kita kabarnya kayak gimana. Kalau dia udah mulai baikan, lu kabarin kita. Kita ke Sedangkan toko gua, kuenya si Rifa ya. Ke toko si Rifa cari si Derry. Ayo udah ya. Maulana sama Eri ikut ya. Oke. Yuk. Jadi dulu, makasih ya. Alamat toko kemarin siapa yang tahu? Gua aja ya, gua nggak. Oke guys, kita ke toko kuenya si Rifa itu ya. Yuk, jalan Pak. Yuk, ayo buru. Yuk. Dia ini lebay banget, tau gak sih lu Iya, pakai pingsan lo segala. nggak bisa nyalain dia lebay emang karena kondisi fisiknya juga nggak memungkinkan ya akhirnya dia pingsan. Ya kalau kayak gini gimana coba, kita jadi kebingungan kan Ya gitu. makanya kita ke tokonya si Rifa itu lagi deh, kita cek deh, kita tanya sama dia nih cowoknya di mana. Kalau kayak gini jadi ribet, mau maksudnya lu jangan terlalu emosi banget. Enggak, juga guanya gitu bukan loh. emosi, tapi dianya kalau bisa ya udah kayak permaisuri banget gitu loh. Sedikit-dikit lemah, dikit-dikit nangis gitu. Dan akhirnya kita sampai di toko kuenya Rifa gitu. Ini Pak, ini Pak. Sampai. Udah. Turun mama yuk. Ya udah, ayo. Ini. Sesampainya kita di toko kuenya si Rifa ini, gengs, si Rifa ini sangat kaget banget. Ada gua, Tia, dan juga ada tim Katakan Putus. Ada apa ya? Enggak, kita emang dari tim Katakan Putus. Jadi tujuan kita datang ke sini buat nyari seseorang, siapa namanya? Si Derry. Kita mencari Kita Derry. pernah lihat Derry pemotretan di tempat ini. Oh iya benar. Derry. Iya, Derry fotografer. Nggak, jadi gini sebenarnya si Derry itu ceweknya itu sekarang lagi pingsan. Ceweknya itu? Iya. Hah? Ceweknya Derry kan aku. Wah, berarti si Derry ini punya 2 cewek, gengs. Iya, emang Derry ini, Iya, emang Derry ini. Ceweknya Derry kan aku, bukan siapa sih? Enggak gini, tunggu. Derry pacaran sama lo? Iya, emang. Gini Mbak, jadi ya mungkin aja lu emang punya hubungan sama si Derry. Tapi di sini kita juga punya seorang klien namanya tuh si Sanas. Si Sanas ini mengaku juga bahwa menjalin hubungan pacaran dengan si Derry. Mas, jangan nuduh cowok gitu dong. Gua bukan menurut, tapi emang itu buktinya kok. Gini Mbak, kita nggak tahu nih, mungkin gue nggak ngerti lo yang salah, lo jadi cewek selingkuhannya atau emang cowok lo yang punya 2 cewek. Jangan gitu dong. Iya. Tapi
Si Rifa ini menanggapi apa pernyataan kita ini dengan emosi, gengs. Dia nggak bisa terima kalau cowoknya itu ternyata punya cewek lain gitu. Kalau menurut gua mending sekarang lu ikut sama kita temuin lu sama si Shanas biar semuanya kebongkar dan jadi jelas. Jadi lo bisa klarifikasi langsung sama dia. Oh, Shanas tuh siapa lagi sih? Ya dia pacarnya si Derry dan si Derry juga pacaran sama lo. Ngomong ya. Di sini gue udah mencoba untuk setenang mungkin untuk menyikapi dia, mencoba untuk sesabar mungkin menjawab pertanyaannya dia, tapi menurut gue si Rifa ini adalah perempuan yang tidak bisa untuk diajak ngobrol baik-baik. Pacarnya Derry itu cuma gue aja. Ya lu nggak tahu di luarnya siapa, di luarnya gimana si Derry. Emang lu 24 jam sama si Derry? Akhirnya kita ngomong baik-baik, ya ini kita nggak tahu mana yang benar, kita nggak tahu Derry ini sebenarnya cowoknya Shanas kah, nggak tahu Derry ini sebenarnya cowoknya Rifa kah. Gue cuma nggak terima aja kalau dari gua. Gue ngerti, maksudnya gue ngerti lo percaya banget sama cowok lo, tapi gue minta tolong nih kali ini karena nih si Shanas ini juga ngakunya pacaran sama si Derry gitu. Maksud gue di sini biar semuanya jadi jelas dan Ya udah semuanya kalau jadi enak. untuk kepentingan semua ya udah. Gue juga mau lihat kejelasan kok. Ya udah kalau gitu, tapi ngomongnya Dijagain, jangan Kak. kolot gitu loh, Dijagain. ngomongnya baik-baik aja. Kita pun langsung menuju ke rumah sakit, yang mana rumah sakit itu tempat dirawatnya si Shanas. Jadi nanti kita langsung ke klinik aja ya Pak ya. Ini udah deket ke kliniknya, ntar lu ketemuan langsung sama dia, terus lu tanyain sama dia apa hubungan dia sama Iya, emang gue lagi siapa? nungguin nih Si Derry. sampainya. Tapi gue minta tolong banget, nanti lo ngomongnya baik-baik aja sama si Shanas. Karena kan maksudnya ya Ya ini jangan buat sampai kebaikan berantem lu juga gitu loh, siapa tahu selama ini emang lu nggak tahu gimana si Derry itu di luar. Enggak, Mbak. Apaan sih? Diam aja ya, biar Diam. gue yang diselesain sama si Shanas itu. Dan pas sampai di klinik, Si Rifa ini gue lihat juga masih dalam keadaan emosi banget. nggak bisa baik-baik Oh. aja Shanasnya. Tunggu. Dia itu lagi dalam keadaan sakit gitu loh. Kalau lu marah-marah sama dia, lu nggak bakal bisa Kan gua dapetin cuma mau jawaban ngomong. juga. Iya, makanya tenang dulu Di gitu sini loh. kan posisi kita taunya lo yang selingkuhannya. Jadi lu Iya. nggak bisa bersikap kayak gini. Aduh, juga yang dong. selingkuhnya mana sih? Iya, makanya kita kan nggak tahu. Ya udah kita selesain di dalam. Oke, Ayo. Oke, tapi kalau misalnya kayak gini nggak bisa, dia lagi sakit gitu. Terus Lu yang bisa mau jelasin tenang gimana dulu. Ya dong? udah, makanya lu ikutin prosedur kita gitu loh. Dia lagi sakit, terus lu nanti ngasih pertanyaan banyak pertanyaan sama dia nggak bisa dijawab, percuma dong. Nanti Lu dia mikir pingsan dong. lagi gitu. Tadi kita udah ngalamin soalnya. Udah. Oke gini, enggak, gua tanya sekali lagi, lo bisa baik-baik Oke, aja nggak? oke. Yang penting gue ketemu si Shanas itu. Oke, tapi bisa baik-baik. Iya. Oke, baik-baik, deal. Ini rumah sakit ya, ini klinik ya. Jadi Dan setelah kita masuk ke dalam klinik tersebut, kita langsung menuju kamarnya si Shanas. Dan yang gua dapati adalah, kok ini nggak ada orangnya sih? Yang tadi mana ya? tadi mau pingsan itu ya, Mbak? Aduh, ini si ini mana? Shanas mana? Shanasnya mana? Di dalam gimana? Di mana? Tadi Kok ada di sini. nggak ada loh, Mbak. Dan karena situasi juga sudah mulai nggak jelas. Anu, lu dari mana tadi? Terus tasnya gimana? Ah, gimana sih? Ini nggak ada. Yuk, cabut kemana nih? Nggak ada nih. Akhirnya kita cari-cari terus. Mas. Ada lihat cewek pakai tas orange gak? Kurang lihat ya. Nggak naik angkot atau naik taksi kali? Ada atau ada taksi nggak berhenti di sini tadi? Angkot. Nggak ada. Ah, mana nih? Mak. Ini di sini juga nggak ada ya? Tuh, ini kebuka. Tuh, ini kebuka. Ini kebuka. Kebuka. Tapi cukup lama kita mencari keberadaan si Shanas ini di sekitar klinik tersebut, kita tidak mendapati keberadaannya si Shanas ini. Mana Aduh, Shanasnya monitor. mana? Ya, tunggu Nggak, dulu. Shanasnya mana? Udah lu jangan nyolot Kita deh. lagi nyari, kita juga lagi nyari ya, sabar ya. Lu jangan nyolot, lu jangan Nggak nyolot. ada yang main-main, ngapain kita Lu main-main? jangan Kita nyolot. nggak ada waktu buat main-main. Aduh, monitor. Shanasnya di mana? Nggak, tadi Dan karena kita juga makin kebingungan, dan apalagi si Rifa ini juga masih menanyakan si Shanas itu ada di mana, dan dia pengen banget untuk ketemuan dengan si Shanas. Iya dong, ini harus diselesain dong, Mbak. Iya Nyonya, gue juga tahu gitu loh. Lu nggak Udah, ngomong, ini gue juga udah tahu apa yang harus bawa-bawain gua nama pacar gue, lakuin. nama-nama rusakin hubungin gue gitu. ya nggak ada yang mau ngerusakin hubungan lo juga gitu. Ini Shanas bisa ngelapor ke kita karena dia juga nganggep Shanasnya mana? Dan
dari diskusi kita dengan tim Katakan Putus, di sini kita mencurigai ada sedikit keganjilan terhadap si Shanas. Nah makanya maaf, gue minta maaf sama lu tadi tuh emang dia jadi dia tuh pengen putus sama si Derry ceritanya. Udah kita bantu dan ternyata Derry-nya nggak datang, tiba-tiba aja dia sakit, dia sesak napas, kita anterin ke sini, makanya kita bingung, kita nggak tahu ada lagi kerabatnya atau segala macam, kita hubungin lu gitu loh untuk tahu keberadaannya si Derry. Gitu. Nggak gini aja atau nggak gimana kalau misalnya kita ngobrol sama si Derry-nya juga gitu. Lebih enaknya aja panggil Derry aja ya. Kita ketemu langsung Derry. Tapi lo nggak apa-apa. Ya aku harus minta penjelasan sama si Derry. Nggak ngerti. Dan akhirnya si Riva ini setuju gitu ya. Udah nggak apa-apa, gue juga pengen tanya. Kita menuju ke rumahnya si Derry. Ya udah setuju, gue juga udah, setuju. kita Yuk, sekarang, yuk. lu mau kan nganterin kita ke rumah Derry? Ya udah, sekarang kita ke rumah Derry, tapi lu Cepat terus selesai, kontak si Sanas itu. Kalau dia ngejawab, tanyain keberadaan dia dari mana, kita susulin dia. Biar semuanya jadi clear nih. Kalau kayak gini jadi ribet kemana-mana gitu loh. Bingung nih kalau kayak Ya gini, udah, yuk. udah Ya udah, 3/4 ayo. jalan, udah bukan setengah jalan lagi nih sih. Ayo. Akhirnya kita berangkat ke rumahnya Derry, yang rumahnya tuh jauh banget, gengs. Sanas itu siapa? Aku juga mau minta penjelasan dong. Ya udah, oke. Bukan cuma Oke, kalian iya, aja iya. yang penasaran sama si Sanas. Iya, Aku iya, juga. iya mbak. Ya udah, ini istirahat ya, masih Mbak. jauh nggak? Masih jauh nggak? Oke, ini rumahnya masih jauh nggak? Udah nggak terlalu Karena kok. di sini gue juga bingung juga nih yang bener dari kasus ini apa Ya, sih? pihak gitu. yang mana gitu? Ini Shanasnya juga ngilang. Dan akhirnya setelah kita sampai di rumahnya si Derry, Si Riva nggak pakai AIU lagi, dia langsung turun, dia langsung lari ke depan pintu rumahnya si Derry. biasa aja lu, jangan Nah, bawa Derry. lagi Ada juga orang nyantai tuanya. aja gitu Udah loh. agak malam soalnya. Nggak Derry. enak juga Aku keluar dulu. Nih, gue mau cerita. Jika cinta dia, jujurlah padaku. Biasa aja lu, jangan Nah, bawa Derry. lagi Ada juga orang nyantai tuanya. aja gitu Udah loh. agak malam soalnya. Nggak enak Derry. juga Aku keluar dulu. Nih, gue mau cerita. Duduk dulu sana, gue mau cerita. Gue mau cerita. Ya, enggak. Enggak, ini nama Lu duduk Buat itu gue mau dia. cerita. Lu selingkuh kan? Lu selingkuh kan? Bukan ini biarin aja dulu, biarin aja dulu. Udah, selingkuh siapa? udah. Yang please. Lu selingkuh kan? Please, ya. Yang namanya Sanas itu siapa? Siapa sih Anas? Nggak, oke sob, mungkin di sini gue coba untuk nengahin. Ini gua, ini Tia. Lu selingkuh kan? Lu kenal kayak Enggak. Oke, gue bisa jelasin dulu kan? Udah. Setelah dia marah-marah dengan si Derry, tiba-tiba aja si Riva ini langsung pergi meninggalkan kita semua di rumahnya si Derry itu. Ya. Oh, cabut sih. Riva. Riv. Yang, Loh, Yang, Riva. Yang. Apa harus putus dulu biar kau yakin padaku bahwa cintaku tanpa siasat. Bila pun putus ku pasti menangis, pasti aku nangis. Ini gimana sih? Nggak tahu gua. Tadi bukan dia kecewa banget sama cowoknya. Putus dulu Udah, sob. rasa tanpa diriku hari bukan. Gini aja deh, kita boleh ngobrol di rumah lu lagi nggak? Kita boleh ngobrol di rumah lu lagi aja nggak? Yang akhirnya gue sama Koma ya udah kita tanya aja baik-baik sama Derry. Si Derry ini masih dalam keadaan kebingungan. Kita tuh dimintain tolong sama satu cewek yang namanya Shanas. Dia bilang dia punya pacar, yang pacarnya itu lo, dan dia pengen putus sama lo karena lo tuh udah berubah. Tapi saya bukan cewek gua. Cewek gua Riva. Gua nggak punya cewek selain Riva. Ya, emang Nggak ada. tuh. Yang bikin gue bingung di sini adalah lu punya hubungan nggak sama si Sanas? Jadi Sanas itu gini loh. Jadi dulu tuh Sanas pernah nembak gua. Pernah nembak gua, cuma nggak gua nggak terima karena gua lebih milih Riva. Pernah nembak Pernah maksudnya? nembak gua. Dia pernah ngatakin cinta ke gua. Terus abis itu? Tapi gua nggak terima karena gua lebih Itu udah berapa lama? udah lama banget tuh kira udah. Nah setelah itu hubungan lu sama dia gimana? Ya nggak ada apa-apa, udah gua cuma Enggak, maksudnya apakah lu emang cukup dekat ngejalin hubungan sama dia? Apakah lu emang sering komunikasi atau sering jalan? Udah, gua nggak pernah jalan, gua nggak pernah komunikasi. Ya gua jalan sama cewek gua udah.
si Derry nggak pacaran sama si Shanas? Dan akhirnya gua sama Tia pun makin kebingungan lagi, gengs. Enaknya gini ini yang nih, bener Mo. siapa sih? Kalau menurut gue kita butuh moment of truth sih, Mo. Lu ini enggak apa? Lu bisa berkomunikasi dengan si Shanas gak? Kalau lo bilang Shanas itu suka sama lo dan pernah nyatain cinta sama lo, kalau lo hubungin si Shanas, Shanas pasti langsung balas dong. Lu mau nggak? Lu berani nggak kalau emang omongan lu ini benar? Lu ajak si Shanas ini untuk ketemuan, tapi diikutin oleh tim Katakan Putus, dan nanti di sana lu mengklarifikasi sama si Shanas. Boleh. Lu berani nggak? Berani banget, berani. Yakin lu? Yakin karena emang gua nggak pacaran sama Shanas, gua cuma pacaran sama cewek gua, Riva. Berani lu bisa komunikasi sama dia kan? Berani. Ya udah, gua minta secepatnya lu konfirmasi sama kita, nanti ada tim kita untuk minta nomor telepon lu. Lu ajak dia ketemuan, dan setelah itu lu kabarin kita. Oke. Akhirnya dia mengiyakan apa yang gua bilang, dan dia akan mengabari tim Katakan Putus kapan dia akan ketemu. Dan akhirnya kita tiba di hari moment of truth. Kita bisa ngelihat gimana kebenaran yang sesungguhnya gitu. Oke sob, lu udah janjian sama si itu kan, sama siapa? Si Shanas kan? Dia langsung udah mau aja kan? Mau dia langsung. Terus update terakhir gimana aja? Udah OTW ke sini? Lagi OTW sih dia. Lagi OTW. Ya udah, sekarang ini maksud gua kita sengaja banget untuk bikin momen ini biar semua masalah ini jadi jelas siapa yang benar dan siapa yang salah gitu. Karena kita di sini juga ngerasa kebingungan banget ya Tia. Persoalan ini titik temunya di mana nih? Gitu. Makanya gue bilang sama dia untuk bersiap-siap di tempat yang udah kita tetapkan di dalam restoran tersebut. Dan akhirnya Derry turun. Oke, di posisi ini gue lihat di target udah di parkiran nih, Mo. Oke. Oh ya udah, semua standby ya. Hai Derry. Hai. Apa kabar? Baik. Kamu sendiri gimana? Baik. Tumben, ada apa? Panggil aku ke sini. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Aku tahu. Pasti kamu mau nembak aku lagi. Aku tahu hubungan kamu tuh sama si Riva pasti udah bukan. Kamu tahu dari mana? Ya aku tahu lah. Girang banget ya. Iya. Kok kita ngubungin dia susah banget, sedangkan si siapa? Si Derry ini ngubungin dia gampang. Makanya gue juga bingung. Kamu tahu nggak? Aku tuh yang udah rencanain di semua. Aku tuh manfaatin tim Katakan Putus untuk buat hubungan kamu sama si Riva itu berantakan. Girang banget ya. Iya. Kok kita ngubungin dia susah banget, sedangkan si siapa? Si Derry ini ngubungin dia gampang. Makanya gue juga bingung. Kamu tahu nggak? Aku tuh yang udah rencanain di semua. Aku tuh manfaatin tim Katakan Putus untuk buat hubungan kamu sama si Riva itu berantakan. Tuh, emang bener kan? Jadi dia tuh sengaja ngundang tim Katakan Putus. Juga nih cewek. Terus kamu senang? Iyalah, aku senang banget. Apalagi si Riva udah percaya banget sama aku. Kalau emang aku tuh selingkuhan kamu. Kamu tega sih? Hah? Ya tega lah, kamu tuh juga lebih tega dari aku. Dulu-dulu aku suka sama kamu, tapi kamu gantungin aku. Aku tuh lebih sayang sama Riva daripada kamu. Jadi aku nggak bisa kalau jalan hubungan sama kamu, aku nggak akan bisa. Seharusnya kamu nggak harus ngelakuin kayak gini gitu. Oke? Kamu jahat tau nggak? Dari dulu aku suka sama kamu, tapi kamu cuma bisa gantungin aku. Shanas, kamu nggak ngedengerin apa yang aku ngomong tadi. Aku lebih sayang sama Riva daripada sama kamu. Ih, ini cewek udah edan freak menurut gua mah. Tiba-tiba aja kita melihat si Riva ini datang ke restoran tersebut dan langsung melabrak si Derry. Kalian ngapain? Enggak, aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma ketemu sama dia, aku ngobrol masalah aku sama. Apa? Jadi yang selama ini tim Katakan Putus ngomong? Enggak ya? Bener ya? Enggak. Jadi selama ini lu selingkuh sama aku Enggak yang ya, kita udah enggak, jalan enggak. hampir setahun itu? Kamu harus percaya sama aku. Aku nggak selingkuh sama dia, aku nggak pacaran sama dia. Enggak, kamu harus ngerti sama aku. Si Riva ini emang orangnya emang susah untuk kontrol emosi ya. Enggak, tapi lo lihat deh si Shanas deh, dia ngerasa di atas angin banget gitu. Ya, aku nggak pacaran sama dia, aku nggak selingkuh sama dia. Nah, terus sekarang apa? Please. Udah lagi satu nih, lu diam. Lu diam. Lo terima aja kalau Derry tuh lebih suka sama gue daripada sama lo. Itu maksudnya, kita cabut. Ayo, gua turun ya.
Kamu nggak percaya sama aku? Enggak. Aku nggak selingkuh sama dia. Aku. Udah. Kita bisa jelasin semuanya di sini. Kenapa kaget ketemu kita? Cilup, bah, kaget kan? Iya. Perempuan udah apaan sih lo? Itu yang gatel. Riva lo nggak tahu apa. Lo juga. Iya. Stop dulu. Kamu dengerin dulu dong omongan mereka. Gini, oke. Kita nggak nyangka ternyata dia beautiful liar banget ya. Lo pura-pura, air mata lo palsu, air mata buaya, lo nggak usah nangis. Sekarang gue udah nggak percaya lagi sama lo. Dia pikir dia bisa gitu aja ngebohongin tim Katakan Putus. Enak aja dipikir tim Katakan Putus apa? Gini deh, biar lo percaya kita minta satu kamera tadi ada bukti kalau dia udah Kamera tadi mana? Nah, bikin tim Katakan Putus jadi bingung banget udah ngebohongin tim Katakan Putus ya. Ini kita putar. Jadi ini semuanya adalah rekayasa dia, si perempuan yang nggak tahu malu ini. Oke? Tuh dengar. Kamu lihat kan? Jadi dia ini sengaja untuk memanfaatkan tim Katakan Putus jadi untuk lo tunggu. selama ini. Oke, ya dia memanfaatkan tim Katakan Putus untuk mutusin hubungan lo sama si Derry. Ya karena emang dia suka sama Derry dan Derry udah nolak dia gitu. Lu jangan diam Lu udah aja, denger nggak? klarifikasi Lu udah dong. denger nggak? Udah ya lo yang cewek lu tuh yang rebut Derry dari gue. Dan akhirnya di sana tuh si Riva juga terus-terusan memarahi si Shanas. Nah di situ akhirnya si Shanas cabut. Udah ya, tim Katakan Putus semuanya lo. Allah yang manggil kita, gila. Udah, enggak. Udah sekarang, Mendingan lo cabut deh. Ini tas lu, silakan lu cabut deh. Semua tuh norak tau nggak? Udah, gua ngomong kasar di sini, kamu ngomong kasar. Iya, kita norak, udah sana. Ya, oke, kita Keluar norak. aja ya, keluar aja. Mendingan lu cabut deh. Bye. Namaku bertahan. Setelah kita usir Sekarang tinggal si Riva dan juga sama si Derry. dan di situ happy ending. Aku minta maaf ya. Iya, saya. Ya udah. Nah, Happy gengs, ending. ternyata ini kasus yang berbelit-belit ini akhirnya terungkap juga. Kita juga udah membuktikan kalau yang awalnya klien kita si Shanas itu emang cewek nggak bener Ya, gitu ya. dan sekarang kita ngedoain semoga Derry sama Riva juga awet-awet aja, Amin. bisa Toko makin kuenya juga bahagia tambah lagi, lancar. bisa makin saling setia lagi satu sama lain. Dan kalau begitu menurut gua sama Tia, kasus ini selesai. Gengs, pesan gua untuk episode kali ini adalah Berlapang dadalah jika orang yang kamu cintai tidak bisa di sisimu. Dan jangan pernah menyimpan dendam. Gua Tia Aresia cabut. gua Komoriki cabut. Bye.